Hai Sobat Pintar, selamat datang di fitur ATLab. Jumpa lagi dengan Kak Kiki, Tentor Biologi. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas soal untuk mempersiapkan UTBK Sobat Pintar di rumah. Jadi apabila ada soal atau pembahasan yang dibingungkan, bisa langsung komentar di kolom komentar di bawah ya. Sekarang Sobat Pintar coba kerjakan soal berikut yuk. Nah, di sini ada soal tentang fungi. Dalam waktu 30 detik, coba kerjakan soal berikut ini. Pertanyaannya adalah, jamur yang membentuk spora secara vegetatif dan belum diketahui fase generatifnya terdapat pada Gimana Sobat, sudah dikerjakan belum soalnya? Nah, sekarang kita cek yuk apakah jawaban Sobat Pintar di rumah benar atau salah. Nah, yang ditanyakan di sini adalah jamur yang membentuk spora secara vegetatif dan belum diketahui fase generatifnya. Jadi, klasifikasi dari jamur itu ada 4 Sobat Pintar. Yang pertama adalah zygomicota. Zygomicota ini memiliki fase generatif dengan membentuk spora yang dinamakan dengan zygospora. Nah, yang kedua adalah ascomycota. Seperti namanya, dia fase generatifnya itu membentuk spora yang dinamakan ascospora. Kemudian yang ketiga ada Basidiomycota. Nah, di sini dia fase generatifnya membentuk basidium. Kemudian yang terakhir, yang keempat ada Deuteromycota. Kalau Deuteromycota ini belum diketahui fase generatif. Nah, jadi yang ditanyakan di sini adalah kelompok jamur yang termasuk dalam divisi Deuteromycota. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, jamur kayu. Jamur kayu ini yang termasuk dalam kelompok jamur kayu adalah contohnya spesies Ganoderma sp. Nah, ini untuk jamur kayu itu termasuk dalam kelompok Basidiomycota. Jadi yang ketiga. Kemudian jamur tempe ini masuk ke dalam kelompok Ascomycota. Jadi dia yang kedua. Kemudian jamur merang ini juga sama seperti jamur kayu, itu termasuk dalam Basidiomycota. Kemudian jamur kulit ini belum diketahui fase generatifnya, jadi dia termasuk pada Deuteromycota. Sedangkan jamur roti dia juga termasuk dalam Ascomycota. Ini yang kedua. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah yang D, jamur kulit. Masih semangat ya Sobat Pintar? Yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di sini ada soal tentang moluska. Dalam waktu 30 detik coba kerjakan soal berikut ini. Pertanyaannya adalah, pada proses pembentukan mutiara, benda diselipkan di antara
Gimana sobat, sudah dikerjakan belum? Sekarang kita bahas sama-sama ya. Nah, pertanyaannya di sini adalah pada proses pembentukan mutiara benda diselipkan di antara. Jadi pembentukan mutiara di sini itu dilakukan oleh jenis kerang tirang. Nah, di Indonesia sendiri spesies yang bisa menghasilkan mutiara, terutama yang sering dibudidayakan adalah spesies Pinctada maxima. Nah, pada prinsipnya pembentukan mutiara pada kerang itu merupakan suatu proses atau bentuk pertahanan diri dari kerang tersebut. Apabila ada benda asing yang masuk ke dalam kerang, itu maka kerang tersebut akan membentuk lapisan nacre yang menyelimuti benda asing tersebut. Nah, lama-kelamaan nacre tersebut akan menjadi lebih besar dan lebih tebal. Ini lapisan yang mengkilap. Di sini di dalam kerang terbentuklah mutiara oleh adanya lapisan nacre. Nacre ini dihasilkan oleh sel-sel yang ada di lapisan nacreas. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, maka banyak petani yang membudidayakan kerang tiram untuk menghasilkan mutiara. Sehingga mutiara di sini bisa dilakukan dengan memasukkan benda asing ke dalam kerang tersebut. Nah, caranya adalah dengan menyelipkan di antara lapisan nacreas yang membentuk nacre ini. Nah, tepatnya adalah di antara lapisan nacreas dan lapisan mantle. Jadi, jawaban dari soal ini adalah pembentukan proses pembentukan mutiara, benda diselipkan di antara nacreas dan mantle. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang C. Terus dijaga semangatnya ya sobat. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di sini ada soal tentang pencemaran lingkungan. Dalam waktu 30 detik coba kerjakan soal berikut ini. Pertanyaannya adalah, kawasan yang telah mengalami polusi udara yang parah tidak akan dijumpai. Sudah dikerjakan ya, sekarang kita bahas sama-sama soal berikut ini, yakni tentang pencemaran udara. Nah, pertanyaannya di sini adalah kawasan yang telah mengalami polusi udara yang parah tidak akan dijumpai. Nah, di sini pilihan jawabannya ada berbagai jenis tumbuhan. Ada lumut, ada alga, ada paku, ada lichens atau biasa kita sebut dengan lumut kerak. Nah, lumut kerak di sini itu merupakan simbiosis antara alga dan jamur. Biasanya alga ini atau lichen ini memiliki berbagai jenis warna dan dia tumbuh bersimbiosis dengan jamur. Apabila ada jamur kayu yang memiliki warna-warni seperti merah, hijau, atau kekuningan, itu merupakan lichens. Jadi dia adalah simbiosis antara alga dan jamur. Nah, apabila suatu makhluk hidup yang dijadikan sebagai indikator dari suatu pencemaran atau polusi itu biasa disebut dengan
indikator. Nah, dari kelima pilihan jawaban di sini, yang paling peka terhadap adanya polusi udara adalah lumut kerak atau lihen. Nah, sehingga lumut kerak itu bisa dijadikan sebagai indikator dari pencemaran lingkungan. Apabila di dalam suatu daerah memiliki polusi udara yang sangat parah, maka tidak akan dijumpai lumut kerak tersebut atau biasa disebut dengan lihen. Jadi lihen ini disebut dengan bioindikator. Nah, dari soal ini maka dapat disimpulkan jawaban yang paling tepat adalah lihen atau lumut kerak. Kita lanjut lagi yuk Sobat Pintar ke soal berikutnya. Nah, di sini ada soal tentang fotosintesis. Dalam waktu 30 detik coba kerjakan soal berikutnya. Pertanyaannya adalah, gerakan terbukanya stomata pada daun saat melakukan fotosintesis disebabkan oleh. Gimana sobat, sudah dikerjakan belum? Nah, sekarang kita cek apakah jawaban sobat pintar di rumah benar atau salah. Nah, di sini pertanyaannya adalah tentang fotosintesis. Nah, yang ditanyakan yakni gerakan terbukanya stomata pada daun saat melakukan fotosintesis disebabkan oleh. Nah, seperti sobat pintar ketahui, stomata itu merupakan lubang yang ada di epidermis daun. Nah, pada stomata itu dikelilingi oleh sel pengawal. Pada sel pengawal di sini itu banyak terdapat kloroplas untuk proses fotosintesis. Nah, yang ditekankan di sini adalah terbukanya stomata saat melakukan fotosintesis. Jadi, ketika terjadi fotosintesis, pada sel pengawal, pada plasma atau cairan sel pengawal, itu akan terjadi penumpukan gula Sobat Pintar. Sehingga keadaan sel pengawal tersebut menjadi hipertonik. Ketika keadaan hipertonik, maka akan terjadi osmosis atau masuknya air atau zat pelarut. Nah, masih ingat kan Sobat Pintar? Nah, di sini akan menjaga keseimbangan dari sel pengawal. Jadi ketika kadar air rendah atau kadar zat pelarutnya rendah dan terlarutnya tinggi, maka keadaan sel tersebut adalah hipertonik. Nah, ketika air masuk, maka tekanan turgor dalam sel itu meningkat. Sehingga nantinya akan menyebabkan membukanya stomata. Jadi, untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah adanya kenaikan kadar gula pada plasma sel pengawal, yakni yang B. Sebelum kita lanjut ke soal dan pembahasan berikutnya, simak dulu penjelasan Kak Kiki tentang virus corona berikut ini. Seperti namanya yakni corona yang berarti mahkota, virus ini merupakan jenis virus yang memiliki struktur berbentuk mahkota yang termasuk dalam kelompok Coronaviridae. Pada manusia, virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan
dan paru-paru yang biasa kita kenal dengan penyakit flu. Virus ini dapat menular melalui udara, yakni dari droplet atau tetesan kecil ketika bersin, berbicara, dan batuk. Sehingga virus ini termasuk ke dalam virus yang sangat cepat menular. Namun, tingkat kematian yang disebabkan oleh virus ini hanya sekitar 0,5 sampai 3,5% dari total infeksi. Tetap semangat ya Sobat Pintar, kita lanjut lagi belajarnya ke soal berikutnya. Nah, di sini ada soal tentang sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Dalam waktu 30 detik coba kerjakan soal berikut ini. Pertanyaannya adalah, darah orang yang sehat tidak ditemukan adanya Sekarang kita bahas ya Sobat Pintar, sudah dikerjakan belum? Nah, di sini yang ditanyakan adalah tentang sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Nah, darah orang yang sehat tidak akan ditemui adanya, jadi darah kita itu tersusun atas dua komponen, yakni plasma darah dan sel darah. Plasma darah ini tersusun atas air, protein, dan ion. Kalau sel darah itu ada trombosit, leukosit, kemudian eritrosit. Nah, eritrosit di sini adalah sel darah merah. Kalau leukosit adalah sel darah putih. Kalau trombosit adalah keping darah. Nah, di sini protein yang terdapat pada plasma darah itu ada yang namanya protein fibrinogen. Nah, fibrinogen ini terkait dengan proses pembekuan darah. Pembekuan darah ini itu terjadi apabila terjadi luka. Jadi pada saat orang sehat itu terdapat dua komponen ini yang selalu ada pada darah kita, yakni air, protein, dan ion. Kemudian sel darahnya ada trombosit atau keping darah, leukosit atau sel darah putih, dan eritrosit atau sel darah merah. Jadi apabila orang itu sehat, itu tidak akan ditemukan adanya trombin, Sobat Pintar. Nah, pada orang sehat itu ada komponen ini. Monosit di sini merupakan salah satu jenis sel dari leukosit yang memiliki inti satu dan besar. Fibrinogen di sini adalah bagian dari plasma darah. Dengan trombosit, leukosit, dan monosit itu adalah pokok dari sel darah. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah trombin. Yuk kita lanjut sobat ke soal berikutnya. Di sini ada soal tentang metabolisme, yakni tentang enzim. Dalam waktu 30 detik coba kerjakan soal berikut ini. Pertanyaannya adalah pernyataan yang benar mengenai inhibitor non-kompetitif pada enzim adalah
Gimana sobat, sudah dikerjakan belum? Sekarang kita diskusikan sama-sama ya. Nah, pertanyaannya di sini adalah pernyataan yang benar mengenai inhibitor non-kompetitif. Nah, pada enzim adalah itu ada dua jenis untuk inhibitor atau penghambatnya. Ada inhibitor non-kompetitif yang ditanyakan di sini dan inhibitor kompetitif. Kalau kompetitif itu strukturnya mirip dengan substrat dari enzim tersebut, sehingga dia bisa berikatan dengan sisi aktif. Sehingga akan mengganggu substrat untuk melekat pada sisi aktif enzim. Jika sisi aktif dihambat, otomatis substrat nggak bisa melekat ke enzim dong, sehingga tidak akan terjadi reaksi enzimatis. Otomatis enzim tersebut akan inaktif. Kemudian kalau non-kompetitif, itu dia untuk inhibitornya akan melekat pada sisi bukan aktif atau allosterik. Nah, ketika inhibitor tersebut melekat di bagian allosterik, maka akan mengubah bentuk dari sisi aktifnya. Nah, ketika bentuk dari sisi aktif berubah, otomatis substrat juga tidak akan melekat pada enzim dan tidak akan terjadi reaksi enzimatis. Nah, yang perlu ditekankan lagi untuk inhibitor non-kompetitif, dia hanya bisa melekat pada enzimnya atau kompleks substrat dan enzim. Nah, dari penjelasan kaki kita cek pilihan jawabannya. Yang A melekat pada sisi aktif, ini merupakan inhibitor kompetitif. Melekat pada substrat, nah, penjelasan tadi non-kompetitif hanya melekat pada enzim atau kompleks enzim dan substrat. Kemudian yang C, menghambat sisi aktif agar tidak berikatan dengan substrat. Ini juga kurang pas. Kemudian yang D, melekat pada bukan sisi aktif dan mengubah sisi aktif. Nah, ini bisa kita simpan sebagai pilihan. Yang E, mengubah sisi aktif sehingga menurunkan energi aktivasi. Ini juga kurang tepat. Nah, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang D. Gimana sobat? Masih semangat ya? Sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di sini ada soal tentang asal-usul terbentuknya bumi. Nah, dalam waktu 30 detik coba kerjakan soal berikut ini. Pertanyaannya adalah, dalam alat percobaan Stanley Miller ditemukan asam amino sebagai hasil percobaannya. Sumber karbon untuk membentuk asam amino berasal dari Gimana soal? Sudah dikerjakan ya? Sekarang kita bahas sama-sama soal berikut ini, yakni tentang asal-usul terbentuknya makhluk hidup di bumi. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tentang percobaannya dilakukan oleh Stanley Miller. Stanley Miller di sini merupakan penganut dari teori abiogenesis. Jadi teori abiogenesis ini bertentangan dengan teori biogenesis.
Kalau abiogenesis itu adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Sedangkan biogenesis ini merupakan teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup yang ada saat ini berasal dari makhluk hidup terdahulu. Nah, yang ditanyakan di sini adalah tentang percobaan Stanley Miller. Stanley Miller ini melakukan suatu percobaan dengan menggunakan sistem yang di situ dirancang itu berdasarkan keadaan bumi awal sebelum makhluk hidup terbentuk. Yakni ada 2 tabung. Tabung pertama yang A ini diisi dengan gas yang menyusun, yang dipercaya itu susunannya mirip dengan ozon, lapisan ozon pada saat bumi sebelum terbentuk makhluk hidup. Jadi tabung A di sini diisi gas yakni NH3, H2, kemudian H2O, dan sumber karbonnya adalah CH4. Kemudian yang tabung B di sini diisi dengan air yang dipanaskan. Dan juga pada tabung A ini dialiri dengan elektroda. Nantinya akan dialiri dengan listrik. Nah, hasilnya nanti di sini adalah akan terbentuk asam amino yang merupakan diyakini sebagai struktur awal penyusun makhluk hidup. Nah, jadi dari percobaan Stanley Miller ini kita simpulkan sumber karbon atau C unsurnya di sini berasal dari CH4. Ini yang B. Masih lagi-lagi yuk Sobat Pintar ke soal berikutnya. Di sini ada soal tentang daur biogeokimia, yakni tentang siklus nitrogen. Dalam waktu 30 detik coba kerjakan soal berikut ini. Pertanyaannya adalah, bakteri yang mampu mengubah amonia menjadi nitrat adalah nitrobakter. Sebab nitrobakter banyak ditemukan pada tanah yang gembur dan banyak oksigennya. Gimana? Sudah dikerjakan kan Sobat? Sekarang kita cek apakah jawaban Sobat Pintar di rumah benar atau salah. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tentang siklus nitrogen. Ada pernyataan dan alasan. Kita cek pernyataannya. Bakteri yang mampu mengubah amonia menjadi nitrat adalah nitrobakter. Jadi pada siklus nitrogen itu amonia itu akan diubah menjadi nitrit, baru kemudian diubah menjadi nitrat. Nah, untuk mengubah amonia menjadi nitrit itu diperankan oleh bakteri kelompok nitrosomona. Kalau nitrit ke nitrat itu baru diperankan oleh nitrobakter. Jadi pernyataannya di sini salah, Sobat. Nah, kita lihat alasannya. Nitrobakter banyak ditemukan pada tanah yang gembur dan banyak oksigen. Di sini nitrobakter itu memperoleh energi untuk metabolisme tubuhnya itu berasal dari reaksi oksidasi dari nitrat di nitrit.
Jadi nitrobakter itu akan suka hidup di tempat yang banyak mengandung oksigen, bisa di tanah atau di air. Jadi alasannya di sini benar, Sobat Pintar. Dari penjelasan Kak Kiki dapat kita simpulkan bahwa jawaban yang paling tepat adalah yang D. Pernyataan salah dan alasan benar. Semoga penjelasan Kak Kiki tadi bisa Sobat Pintar pahami dengan baik ya, dan juga bermanfaat untuk belajar mandiri Sobat Pintar di rumah. Jangan lupa untuk selalu tonton video AP Live di dalam aplikasi Aku Pintar. Juga nanti jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube Aku Pintar. Juga aktifin notifikasi supaya Sobat Pintar nggak ketinggalan update terbaru dari kami. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.